Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Editor of Channel. Terima kasih banyak ya buat kalian yang selalu mendukung channel ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, di video kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial atau cara saya membuat sebuah render. Seperti biasa pada video-video saya sebelumnya, di sini saya akan menggunakan program SketchUp, V-Ray, dan pengeditan di Photoshop. Nah, buat kalian yang ingin tahu cara saya membuat render ini, silahkan kalian simak video ini sampai selesai. Sebelum masuk ke video, bantu saya untuk mengembangkan channel ini dengan cara subscribe channel ini, nyalakan lonceng notifikasinya, klik like jika kalian suka, dan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Oke, ini adalah model project kolam renang salah satu klien saya di Kota Palu. Jadi kemarin saya diminta untuk membuat desain, yaitu merenovasi kolam ikan yang ada sekarang ini menjadi kolam renang. Dan ada beberapa ruang yang harus dibongkar untuk dijadikan taman. Nah, di sini saya sudah membuat modeling dari kolam renangnya. Kolam ini berukuran sekitar 9 meter kali 3,5 meter. Dan di bagian atas kanopi saya menambahkan sunscreen ya. Fungsinya selain sebagai pelindung dari sinar matahari, nah di sini saya ingin menghadirkan nuansa baru ya dari bentuk rumah lamanya ini, sehingga dengan kehadiran kolam renang dan tamannya nanti menjadi suasana baru bagi penghuninya. Kita langsung masuk ke proses pembuatan rendernya. Yang pertama, sebelum merender, seperti biasa ya, kita harus men-setting materialnya terlebih dahulu. Di sini ada beberapa material yang harus kita setting, seperti kaca, kayu, air kolam, dan lain-lain. Tujuan settingan material ini agar material kita ketika di render akan kelihatan lebih real. Kalian juga bisa meniru ya settingan material saya ini. Nah, untuk kaca saya menambahkan reflectionnya sebanyak 2 kali ya, agar pantulan kacanya itu lebih maksimal, karena di sini saya menggunakan opacity-nya itu 0. Jangan lupa untuk men-setting juga material yang lain ya, seperti kayu dan besi. Untuk settingan air kolam, silakan ikuti cara saya ini. Nah, untuk mengatur warna pada air kolam, silakan kalian menambahkan warna pada lantai kolam sesuai dengan keinginan kalian.
Oke, selanjutnya kita harus mengatur bayangan pada bangunannya. Nah, saya akan mengatur bayangannya agak sedikit teduh ya, karena di sekitar bangunan ini banyak pepohonan. Jika bayangan sudah diatur, jangan lupa untuk menyimpan atau mengupdate kembali scene-nya agar bayangan yang sudah kita atur tadi tersimpan pada scene-nya. Oke, setelah semua selesai kita setting, maka sekarang saatnya kita masuk ke proses renderingnya. Sebelum merender, di sini saya menggunakan DOM-like ya untuk memasukkan HDRI-nya. Silahkan kalian download file HDRI-nya, link ada di deskripsi. Setelah HDRI-nya sudah masuk, langsung kita masuk ke proses render. Proses render V-Ray pada model ini memakan waktu selama 1 jam 15 menit ya. Ini akan bisa lama lagi ketika kita menggunakan pohon dan backgroundnya pada model SketchUp. Maka dari itu saya menggunakan pengeditan di Photoshop agar waktu render saya menjadi singkat. Dan hasil render dari Photoshop membuat render saya terlihat lebih real. Oke, setelah proses render selesai, selanjutnya kita harus menyimpan hasil rendernya dalam format PNG agar latar dari render ini menjadi kosong dan memudahkan kita dalam mengedit di Photoshop. Oke, sekarang kita akan masukkan file yang sudah kita render tadi. Karena ini formatnya PNG, maka gambar latarnya otomatis akan hilang ya, memudahkan kita untuk memberikan gambar pada backgroundnya. Nah, untuk gambar backgroundnya itu sendiri saya mengambil dari Google Street View dan saya pilih suasana dekat lokasi rumah ini agar terkesan lebih menyatu dengan model rumahnya. Cara mengambil gambar dari Google Street View, sekalian bisa menekan print screen pada keyboard, lalu tekan Ctrl N pada Photoshop, kemudian tekan Ctrl V atau paste. Nah, di sini saya mencoba beberapa view ya untuk gambar latarnya, yang mana menurut kalian sesuai saja ya yang diterapkan.
Nah, agar gambar latarnya menarik, kalian harus mencari warna langitnya yang cerah. Untuk cara pengaturan gambar latarnya, silakan kalian simak videonya. Oke, setelah gambar latar selesai, selanjutnya kita masukkan komponen pohon pada Photoshop. Jangan lupa untuk mengedit cahaya dan warna pada tiap-tiap pohonnya ya. Yang terpenting dalam pengeditan di Photoshop adalah mengatur kombinasi warna dan cahaya pada objek. Untuk objek seperti orang, pohon, dan lain-lain, kalian bisa searching di Google ya. Tentunya dengan posisi yang sesuai dengan render kalian.
Nah, setelah semua selesai kita edit, selanjutnya kita simpan dulu editan yang pertama. Kemudian kita akan edit kembali hasil editan yang pertama. Seperti yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya, editan kedua ini untuk mengedit secara keseluruhan. Di tahap ini, pengeditan dilakukan secara keseluruhan sehingga semua objek akan terlihat menyatu. Pada tahap akhir ini, silakan kalian mengedit semaksimal mungkin ya, agar hasilnya terlihat lebih real. Bagi yang belum menguasai Photoshop, silakan kalian banyak-banyaklah cari tutorialnya di YouTube. Di YouTube itu banyak sekali tutorial-tutorial yang membahas tentang teknik-teknik dasar pengeditan di Photoshop. Dan jika laptop kalian kurang mampu merender, saya sarankan untuk belajar Photoshop ya. Karena dengan Photoshop kita bisa memanipulasi gambar dari render yang biasa menjadi render yang menarik. Dan ini adalah salah satu trik saya juga, karena PC saya tidak begitu kuat untuk merender, maka saya menggunakan Photoshop. Nah, contohnya seperti gambar ini ya. Ini adalah gambar ekspor 2 dimensi di SketchUp. Lalu saya edit di Photoshop. Hasilnya sama seperti render bukan? Nah, next video saya akan membahas tentang teknik ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.